Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam ini. Jadi di malam ini kita lanjut dari pembahasan kita yang kemarin itu Selasa pemrograman Python. Untuk malam ini bakal disampaikan oleh Davi sebagai member dari Machine Learning. Nah, sebelum itu juga kita dokumentasi dulu nih. Silakan untuk teman-teman semua open cam, dan untuk Kai boleh diambil alih untuk dokumentasinya. Oke. Silakan teman-teman di open cam. Sudah. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah, Kak. Oke. Terima kasih banyak untuk Kai, teman-teman. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, nanti kemalaman, dipersilakan kepada Davi untuk menyampaikan materi. Makasih Kak Gerald, izin share screen. Nah, apakah muncul, Kak? Sudah muncul. Ya. Oke. Halo, selamat malam semua. Kenalin, namaku Muhammad Davi Alfaridzi. Aku dari Teknik Elektro angkatan 2020. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa itu list, apa itu tuple, apa itu dictionary, dan apa itu set. Nah, yang pertama-tama aku bakal mulai dengan list. Nah, apa itu list? List merupakan struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data. Nah, sama seperti array. Nah, pada list ini bersifat mutable, yang artinya bisa diubah ataupun dihapus. Nah, adapun cara untuk membuat list cukup mudah. List sama dengan ini, yaitu kita langsung print. Nah, ini adalah cara untuk membuat. Bentar. Nah, aku udah muncul. Oh iya, sorry. Nah, ini adalah cara mudah untuk membuat sebuah list. Nah, di list ini kita juga bisa mengisinya dengan beberapa item. Misalnya item 1 nih. Nah, selain itu di list ini kita juga bisa isi berdasarkan data tipe datanya. Bisa integer, bisa string, misalnya Davi. Bentar. Oh iya. Davi sudah itu misalnya integer, misalnya 19, misalnya sudah itu true, dan float misalnya. Nah, oh iya, sorry. Lupa nih. Nah, untuk melihat tipenya kita juga bisa tambahkan type di sini. Nah, iya, ini adalah contoh sebuah class list. Nah, adapun cara untuk ngeprint salah satu indeks pada list. Misalnya kita ingin ngeprint 19. Nah, maka pada print kita buat list, yaitu indeks ke 1, indeks 19. Nah, adapun cara untuk mengubah list, misalnya nih, list ini indeksnya, indeks keberapa, misalnya 1, kita ubah menjadi misalnya 20, print list. Nah, dia terubah jadi 20 yang sebelumnya adalah 19. Nah, selanjutnya adalah operasi list. Nah, operasi list ini sama seperti operasi matematika seperti umumnya. Nah, di operasi list ini kita bisa menambahkan atau
mengalihkan semua variabel ataupun integernya dari integer. Misalnya nih, ada sebuah variabel bernama buah, misalnya buah apel misalnya, nanas, durian. Dan itu kita buat variabel baru lagi yang bernama misalnya hewan. Hewan itu misalnya ada kayak burung, ada kayak kucing misalnya, kucing. Sudah itu ada lagi ayam. Nah, sudah itu kita buat sebuah variabel yang untuk menampung hasil dari pertambahan buah dengan hewan ini. Misalnya pergabungan dengan buah plus hewan. Sudah itu kita print pergabungan. Sorry. Pergabungan. Oh iya, sorry. Tipu. Nah, maka variabel apple dan variabel buah dan hewan akan tercampur. Selain itu kita juga bisa langsung menambahkannya di sebuah print ini, misalnya pakai tanda plus buah plus hewan. Hasilnya sama aja. Nah, sudah itu ada juga operasi perkalian. Nah, operasi perkalian itu menggunakan data tipe integer. Nah, adapun misalnya kita buat lagi ulang misalnya 5. Nah, kita buat variabel, misalnya kita buat variabel perulangan misalnya variabel buah dikali ulang misalnya. Dan itu kita print buah print perulangan. Nah, maka apel, nanas, durian akan terulang sebanyak 5 kali. Selain itu ada juga caranya print buah dikali hewan. Nah, ntar. Oh ya salah, ini karena hewan ya. Salah, seharusnya ulang. Maaf. Nah, maka sama aja. Sudah itu juga bisa misalnya print buah kali 5. Bisa langsung buah kali 5 itu. Nah, sama aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah list multidimensi. List multidimensi digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks. Nah, misalnya aku ada buat list minuman sama dengan, nah di dalam list minuman ini ada lagi list yang menyediakan beberapa item yang disediakan dalam beberapa item, itulah. Misalnya list lagi, misalnya kopi gitu. Sudah itu ada susu misalnya, ada teh. Nah, sudah itu kita tambahkan titik koma, aku enter, titik koma salah maksudnya. Dan itu buat beberapa jus misalnya, jus apel, jus mangga misalnya, dan misalnya jus alpukat misalnya. Setelah itu kita koma, buat list baru lagi. Misalnya kita buat beberapa contoh SS seperti es kopi, es teh, es susu. Nah, sudah itu kalau misalnya kita ingin ngeprint es kopi ini, maka kita bisa ngeprint list minuman indeks kedua yang ini kan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks kedua, sudah itu indeks 0. Oh, salah. Oh, ini salah, sorry. Salah lagi. Nah, es kopi. Kalau misalnya kita ingin ngeprint es susu nih misalnya. Susu ini. Nah, adapun kalau misalnya kita ingin ngeprint semuanya, kita bisa buat logika from enggak sih? Oh ya, salah. For minum in list minuman
buat lagi for minuman in minum print list print minuman. Nah, maka semuanya akan terprint sekaligus. Nah, sudah itu selain ada list multidimensi, ada juga list nested. Nah, list nested itu pergabungan antara beberapa variabel, tapi dia itu nggak ketambah. Contohnya kayak gini. Nah, kita copy, kita paste. Sudah itu aku buat variabel baru untuk menampung nested dari buah dan hewan ini. Ini pergabungan dari buah, hewan. Sudah itu print pergabungan. Nah, ini kan bedanya dengan yang plus tadi. Kalau misalnya plus, dia bakal dalam satu list. Nah, sedangkan kalau nested ini, dia berada dalam dua list. Ini sama seperti list multidimensi gitu. Nah, selanjutnya aku bakal masuk ke metode. Nah, sebenarnya beberapa metode ini sudah dijelaskan oleh Fadil beberapa kemarin kan. Nah, jadi aku bakal ngejelasin metode-metode yang belum aja. Yang pertama itu ada clear. Nah, clear itu berfungsi untuk menghapus semua item pada list yang telah dipilih. Misalnya kita buat variabel baru i1, kita isi integer 1, 2, 3, 4. Sudah itu kita buat variabel 2, i2 sama dengan 5, 6, 7, 8. Sudah itu kita hapus variabel i1 clear. Setelah itu kita print i1. Nah, hasilnya adalah kosong karena kita sudah menghapus variabel i1 ini. Kalau misalnya kita print i2 ini kan, i2, maka hasilnya adalah keluar dari variabel i2 ini. Selanjutnya ada copy. Copy ini berfungsi untuk mengopi semua item yang ada pada item yang di-copy. Misalnya kita copy dari variabel item i1 ini. Nah, kita buat variabel baru i2 sama dengan kopian dari i1, copy. Sudah itu kita print semuanya, print i2. Nah, sama seperti i1. Selanjutnya adalah clear, count dulu. Nah, count ini berfungsi untuk menghitung banyak item yang kita pilih pada sebuah list. Misalnya aku punya yang mana tadi? Kita ambil aja yang tadi. Misalnya aku punya variabel buah. Nah, variabel buah. Sudah itu aku pengen ngitung berapa item durian pada variabel buah ini. Misalnya aku buat sebuah variabel baru x sama dengan buah count dari durian. Sudah itu kita print x. Nah, 1. Ya karena cuma 1 duriannya di sini. Coba kalau misalnya kita tambahkan lagi ini. Nah, maka hasilnya adalah 2. Nah, selain itu kita juga bisa langsung mengopi lewat langsung di print ini, langsung menggunakan x titik copy gitu. Coba ya. Nah, yaitu print x titik copy. X titik count salah. Count yang mana yang ingin kita hitung, misalnya ayam. Misalnya ayam nih. Yaitu kita run bentar. Oh iya. Ini bentar. Oh iya, ini bukan X, salah, sorry. Ini seharusnya hewan. Maaf. Nah, 1 karena ayamnya cuma ada 1 di sini. Selanjutnya adalah pop. Nah, pop ini berfungsi untuk menghapus indeks pada item list yang telah ditentukan. Misalnya kita buat ada variabel 1a 1 2 3 4, yaitu buat variabel baru a titik pop. Sudah titik pop, kita ingin hapus indeks 1 nih misalnya. Berarti kan 2 yang terhapus. Maka saat kita print hasilnya adalah 134. Salah. Nah, 134. Kalau misalnya kita ingin print AX tadi, maka yang terhapus adalah 2. Nah, selanjutnya adalah
sort. Sort ini berfungsi untuk mengurutkan list. Sort itu berfungsi cuma untuk mengurutkan list. Misal aku ada variabel buah tadi. Nah, sudah itu aku sort buah titik sort. Nah, maka setelah aku sort ini, maka dia akan terurut berdasarkan abjadnya. Nah, apel, durian, nanas. Kalau misalnya kita ganti misalnya semangka. Nah, maka akan terprint apel, durian, nanas, semangka. Kita juga bisa langsung nge-sort berdasarkan integer gitu. Soalnya mana tadi? Nah, sudah itu sort print A. Nah, dia akan terurut 1 2 3 4. Coba kalau misalnya kita nggak urut 1,3, 2,4. Nah, maka dia akan terurut. Nah, selanjutnya aku bakal masuk ke tuple. Nah, apa itu tuple? Tuple adalah struktur data pada Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Nah, tuple ini sama seperti list. Nah, tapi yang membedakannya itu tuple ini bersifat immutable, yang artinya bisa kita ubah ataupun kita hapus. Nah, adapun cara membuat tuple cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan tanda kurung aja. Soalnya tuple sama dengan print tuple. Nah, maka ini sudah termasuk tuple. Ini kelas tuple. Sudah, kalau misalnya kita juga ingin isi berdasarkan tipe data juga bisa. Misalnya stringnya Davi, misalnya 19 true, dan misalnya apa lagi ya, itu 14 sudah. Nah, saat kita print, mati titik ya. Nah, masih kelas tuple. Kalau misalnya kita print tuple-nya aja, maka akan terprint Davi 19 true dan 3,14. Nah, di tuple ini walaupun kita cuman ingin menambahkan cuman ingin membuat satu variabel gini, nah harus ada titik komanya, karena kalau enggak dia bakal jadi integer ataupun string. Coba ya, kalau misalnya tuple type type tuple. Nah, ayo ini kalau ada titik koma. Coba kalau misalnya kita hapus titik koma aja masih. Nah, dia bakal jadi kelas string. Nah, jadi kalau misalnya cuma ingin buat satu variabel, kita harus tetap ada komanya aja. Nah, adapun kalau misalnya ingin mengakses item sama seperti list, mana coba ini? Copy aja. Kayaknya aku hapus tadi. Coba kalau misalnya di sini aku buat nama misalnya ini. Misalnya Davi Alan misalnya, Dodi misalnya. Nah, itu aku pengen akses nama Alan, berarti kan nama 1. Nah, sama seperti list tadi. Nah, selain itu kita juga selain itu kalau misalnya kita ubah nih nilai item pada variabel ini, maka akan error. Contohnya seperti ini. Nama, misalnya kita ubah 1 nih. Misalnya kita ganti siapa? Erling misalnya. Sudah itu kita print nama. Nah, maka dia akan error karena tuple object does not support item assignment. Karena tuple ini enggak nge-support perubahan angka gitu, perubahan item gitu. Selanjutnya adalah di sini ada maksimum minimum. Misalnya aku punya variabel A yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu aku print minimal dari variabel A ini. Nah, itu kalau misalnya kita print max A. Nah, hasilnya ada 5. Selain itu juga ada sum, print sum. Nah, 15. Nah, sebenarnya min max dengan sum ini juga ada di list tadi, tapi karena kelupaan ya lanjut aja. Yaitu ada juga yang namanya sequence unpacking. Nah, sequence unpacking ini berfungsi untuk
mengekstrak isi dari tuple ke dalam variabel tunggal secara berurutan. Misalnya nih, aku punya identitas, variabel identitas yang isinya identitas aku misalnya, Davi 19, misalnya status aku misalnya mahasiswa. Setelah itu aku bakal pecah berdasarkan itemnya, unpackingnya. Misalnya ini kan Davi kan, berarti dia tuh nama, 19 itu umur, sudah itu mahasiswa itu kan status. Nah, sama dengan identitas. Nah, sudah itu kalau misalnya kita ingin ngeprint nih, ngeprint nama. Sorry lagi. Nah, maka akan muncul nama Davi. Nah, variabel nama ini memiliki nilai dari variabel identitas indeks ke 0 atau Davi ini. Nah, sama seperti yang lainnya. Variabel nama kita ganti ke umur. Variabel ini kita ganti jadi apa? Status. Nah, jadi pada variabel umur ini memiliki nilai dari variabel identitas indeks ke-1, dan pada variabel name ini memiliki nilai dari variabel identitas indeks kedua. Selanjutnya adalah metode tuple. Nah, sebenarnya di metode tuple ini cuma 2 ya, kalau aku lihat di Google kan. Nah, yaitu cuma count dengan indeks. Cara pakainya sama seperti yang di sini. Count, ada count. Ini misalnya satu aja. Nah, setelah itu juga ada indeks. Nah, indeks itu berfungsi untuk mencari item pertama pada sebuah indeks. Misalnya aku punya variabel number tadi. Nah, setelah itu kita cari berapa item pertama mana yang muncul pada indeks item 4 ini. Misalnya aku pengen cari item pertama dari item 4 ini. Jadi print a titik indeks, setelah itu 4. Nah, maka dia bakal muncul indeks ketiga. Sesuai kan? 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita tambahin lagi nih, misalnya 6, 7, 4. Nah, tapi dia hasilnya sama saja 3, karena indeks ini berfungsi untuk mencari item pertama pada sebuah indeks. Nah, setelah aku bahas list dengan tuple ini, pasti ada perbedaan antara tuple dengan indeks ini kan. Nah, apa itu perbedaannya? Yang pertama, memori pada tuple itu lebih kecil. Contohnya seperti ini. Import size. Nah, aku buat variabel data list sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah itu kita isi string, nama, umur, yaitu true, misalnya kan. Sudah itu float, kita misalnya float ini kan. Nah, sudah itu kita buat sebuah data tuple, samain aja isinya misalnya nih, kita ganti. Nah, lupa. Nah, sudah itu kita membuat sebuah variabel baru untuk memperlihatkan berapa memori pada data list dan data tuple untuk perbedaan. Misalnya besar data list, yaitu size get size of get size of data list. Nah, dari itu kita copy aja, misalnya langsung cepat. Oh ya, ini jangan lupa. Ini nggak pakai, sorry. Nah, ini kita ganti jadi size data tuple. Ini kita ganti jadi data tuple. Nah, sudah itu misalnya kita print nih. Print besar data tuple-nya ada berapa? Besar data tuple.
Nah, ada 112. Nah, bagaimana dengan besar data pada list? Besar data list. Nah, 152. Nah, pada hasil tersebut kita bisa simpulkan nih bahwa biasanya data tuple itu size-nya lebih kecil daripada data list. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangin nih, kalau misalnya kita punya banyak item kan, nggak mungkin kita memakan banyak memori hanya untuk menyimpannya. Jadi kalau misalnya untuk punya banyak item dan kita tidak ingin ubahnya, gunakanlah data tuple. Karena untuk hemat itulah. Dan itu ada juga waktu untuk memproses tuple itu lebih cepat. Misalnya nih, kita import waktu time it. Nah, setelah itu kita buat time list, misalnya time list sama dengan time it time it misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Setelah itu kita buat variabel number, bukan nomor sih, berapa itu, juta. Setelah itu kita buat variabel time tuple, kita samain aja. Nah, kita bedain di sini. Nah, sudah itu kita print time list. Nah, kita lihat pada time list ini waktu untuk memproses time list ini sekitar 0,118 itu. Nah, adapun kalau misalnya kita print time tuple, nah maka dia itu 0,02. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa time tuple itu untuk memprosesnya biasanya lebih cepat gitu daripada time list. Nah, selanjutnya tuple itu bisa digunakan sebagai key pada dictionary. Nah, misalnya nih kita buat dictionary. Dic sama dengan dictionary baru, misalnya string ayo, tapi kita misalnya isi integer, yaitu 100. Nah, setelah itu kita buat variabel juga, buat tuple lagi, misalnya b 15 dan 100. Nah, saat kita print, sorry. Oh iya, ini koma aja, salah. Nah, maka dia akan ngeprint hasilnya itu. Nah, kenapa demikian? Nah, hal tersebut karena key pada dictionary harus bersifat hashable. Nah, artinya objek pada key tersebut harus memiliki nilai hash yang tidak pernah berubah. Nah, karena sifat tuple ini yang bersifat immutable atau tidak dapat diubah dan tidak dapat diedit gitu, tuple dapat digunakan sebagai key pada dictionary. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data yang banyak dan kita udah fix bener tuh, nggak mau ngubah-ubahnya, gunainlah tuple. Tapi kalau misalnya kita masih punya data yang ingin kita ubah-ubah, gunakanlah list. Nah, selanjutnya aku bakal masuk ke dictionary. Kita lanjut aja. Dictionary merupakan struktur data yang bentuknya sama seperti kamus. Ada kata kunci yang disebut key dan ada hasil nilainya yang disebut value. Nah, cara mudah membuat dictionary adalah kita buat dulu nama dictionary-nya. Setelah itu sama dengan tanda kurung kurawal. Setelah itu masukin key-nya dan juga value-nya. Sorry. Print nama dictionary. Nah, maka akan terprint dictionary dari nama dictionary ini. Nah, kita juga bisa memasukkan beberapa tipe data
seperti string, integer, boolean, misalnya nama, misalnya Davi misalnya. Ada juga misalnya umur misalnya kan, umur 19. Nah itu kalau misalnya kita buat boolean, kalau misalnya dia laki-laki, dia bakal true gitu. Ini penandaian aja sih. Terus nah itu kita buat float aja, data float. Kalau misalnya 3,14. Oh iya, di sini jangan lupa tambahin koma. Sorry. Nah, maka akan terprint key dan value-nya. Nah, seperti inilah ya. Nah, itu adapun contoh, adapun kalau misalnya kita ingin mengakses value Davi aja, maka kita bisa menggunakan nama dictionary dengan mengakses key-nya, key nama. Nah, maka akan terprint Davi. Kalau misalnya kita ingin ubah juga bisa. Nama dictionary, misalnya kita ubah yang value umur misalnya. Sama dengan kita ubah misalnya jadi 18 misalnya. Kita di sini print umur. Nah, berarti akan menjadi 18. Kalau misalnya kita copy lagi, bakal berubah dari umurnya gitu. Nah, di dictionary ini kita juga bisa membuat sebuah kumpulan. Nah, yang mana jika kita memanggil salah satu value, maka semua key pada dictionary akan terpanggil. Misalnya gini nih, ini aku ganti ini biar itu. Selanjutnya aku buat variabel baru lagi. Nah, kita ganti di sini, ganti nama aja misalnya nih. Nah, sudah kita membuat dua variabel ini, lalu kita jadikan salah satu value untuk mendefinisikan sebuah panggilan. Nah, yang mana nantinya jika kita memanggil value tersebut, nah, maka key dan value pada sebuah dictionary akan terpanggil semua. Misalnya nih, kita buat variabel baru, member identitas sama dengan. Nah, di sini aku jadiin value Davi untuk manggil dictionary identitas. Sudah itu aku jadiin value Alan untuk manggil dictionary identitas 1. Nah, setelah itu kita print misalnya member identitas. Nah, kita misalnya aku ingin manggil dictionary Davi, caranya cuman print nomor identitas Davi. Oh ya, sorry, siapa lagi? Oh ya, karena ini, sorry, titik dua. Nah, jadi dia kalau misal aku ngeprint member identitas Davi, dia bakal manggil semua dictionary beserta key dan value-nya. Kalau misalnya kita ubah ke Alan misalnya nih, nah maka dia bakal berubah menjadi dictionary yang isinya identitas 1 itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Nah, sebenarnya metode pada dictionary ini hampir sama sih sebenarnya dengan listing tuple, tapi ada juga yang beda. Nah, jadi untuk menyingkat waktu, aku bakal jelasin metode yang ada di dictionary, tapi nggak ada di list dan tuple. Nah, yang pertama itu adalah from keys. Nah, from keys ini berfungsi untuk membuat dictionary baru dengan kunci dari sequence dan nilai yang disetel ke value. From keys. Misalnya gini. Misalnya aku buat variabel x sama dengan isinya key 1, key 2, key 3 misalnya. Setelah itu kita buat variabel baru lagi, di sini 0. Nah, variabel y ini akan berfungsi sebagai value pada key 1, key 2, dan key 3 ini. Setelah itu kita buat variabel untuk memanggil from keys ini. Di from keys x, y. X, y. Setelah itu kita print this dictionary. Nah, jadi
pada key 1 value-nya adalah Y 0, key 2 value-nya Y juga, dan key 3 value-nya 0 juga. Kalau misalnya kita ubah nih, nah, maka sama saja value-nya. Nah, selanjutnya adalah items, method items. Nah, apa itu method items? Items berfungsi untuk mereturn daftar list dari tuple dictionary. Nah, jadi kalau misalnya items ini dia bakal mereturn key dan value-nya. Misalnya kita buat variabel baru, ganti itu brand for misalnya, for yaitu model misalnya, model Mustang. Nah, itu kita masukin data integer. Misalnya 94. Nah, itu kita ingin, itu aku buat sebuah variabel baru untuk mengambil items dari dictionary car ini. Caranya car items, items. Nah, itu print X. Oh iya, di sini lupa koma lagi, sorry. Nah, maka akan muncul keys dan value-nya seperti ini dalam bentuk dictionary items. Nah, selanjutnya ada juga keys. Nah, keys ini berfungsi untuk mereturn daftar key dari dictionary. Nah, kalau item ini kan berfungsi untuk mereturn key dan value-nya. Kalau misalnya keys ini kita mereturn key-nya aja. Contohnya gini, copy X key. Nah, sudah itu kita print nih car-nya. Bukan car, X salah. Nah, maka dia akan mengambil key-nya aja. Brand, model, year, nah gitulah. Selanjutnya adalah update. Update ini bakal menambahkan key dan value ke dictionary. Misalnya gini. Nah, dari itu aku bakal nambahin key dan value-nya dari dictionary car ini. Car update. Nah, misalnya kok kita tambahin key-nya color warna white putih. Nah, itu kita print nih. Print car. Nah, jadi dia bakal nambahin key dan values color white. Nah, selanjutnya adalah values. Nah, values ini berfungsi untuk mereturn daftar item, mereturn daftar values pada sebuah dictionary. Kalau misalnya keys tadi kan mereturn daftar keys pada dictionary. Kalau values return daftar values pada dictionary. Nah, setelah itu kita buat variabel baru, misalnya kita buat variabel baru. Car set values print X. Nah, jadi dia bakal munculin values dari dictionary car ini. Ada food, ada Mustang, ada 1964. Nah, selanjutnya adalah set default. Nah, set default ini berfungsi untuk mereturn value dengan key yang spesifik. Misalnya kita buat dictionary baru, bukan, kita kopas saja ini biar cepat. Ini adalah identitas status mahasiswa. Itu kita print, kita set default identitas set default dari key status. Jangan itu, dari misalnya yang enggak ada misalnya ukuran sepatu misalnya aja. Jadi itu kita print identitas. Nah, dia bakal munculin values non. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat values-nya, ya tambahin aja values ini values misalnya 41.
data float ini. Nah, jadi dia bakal berubah ke 40.1. Nah, jadi kesimpulannya ini identitas set default ini bakal return key pada values itu. Nah, selanjutnya adalah set. Nah, set ini merupakan salah satu tipe data pada Python yang tidak berurut atau unorder. Nah, set ini memiliki anggota yang tidak bisa diduplikasi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin ngilangin kalau misalnya kita punya set yang anggotanya ada yang sama, itemnya sama, maka set akan menghilangkannya menghilangkan salah satunya. Misalnya kita buat baru misalnya my set dengan 1,2,3,4. Setelah itu kita buat variable print my set. Oh ya, di sini tambahin lagi. Nah, item 1 ini bakal terhapus karena pada set ini cuman menampilkan item yang nggak bisa yang nggak bisa sama gitu. Nah, selanjutnya set ini bisa digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika, sama seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Nah, sebelum itu aku bakal contohin dulu yang bagaimana cara contoh data acak itu. Kita print aja ini. Nah, ini kan data acak nih. Soalnya kita buat nama aku Davi 16. Nah, ini tuple kan. Nah, misalnya aku buat buat data random 45 itu. Dan itu aku print my set. Oh ya. Nah, dia bakal muncul my set ini. Tapi ini kan bukan data berurut ya, ini data acak. Ini ada tuple, ada integer, ada itu, ada string gitu. Nah, selanjutnya aku bakal masuk ke himpunan matematika yang tadi. Yang pertama ada intersection atau irisan. Nah, irisan ini merupakan himpunan atau set anggota yang sama di kedua variabel. Misalnya aku ada variabel A, aku buat 1, 2, jangan, tulis saja, string aja. A, B, C, dan D. Dan itu aku bakal buat variabel baru lagi. Misalnya A, C, dan misalnya E. Nah, setelah itu aku bakal print intersection dari A dan B. A intersection B. Nah, hasilnya adalah AC. Nah, jadi intersection itu akan mengambil irisan dari variabel A dengan B. Ini kan ada variabel A dan variabel B, variabel A dengan variabel C, variabel A dan variabel C. Di variabel B ada item A dan item C. Nah, jadi dia bakal munculin item A dengan C gitu. Oh ya, selain itu kita juga bisa ada cara lain, misalnya langsung ini print A dan B. Nah, sama aja sih hasilnya. Nah, selanjutnya ada difference. Difference itu merupakan himpunan yang ada di anggota A tapi tidak ada di himpunan satu yang lainnya. Misalnya nih aku buat variabel A lagi, variabel C, misalnya aku buat variabel random lagi, C, D, misalnya E, G. Selanjutnya ada D, variabelnya A, F, C, ada D, ada E. Yang lain aja. Misalnya F misalnya. Dan itu buat print. Nah, aku bakal ngeprint difference dari variabel C dan D. Difference C dan D. C, D. Set is not object. Difference
tulis. Nah, hasilnya adalah E dan G. Karena E dan G ini, item E dan G ini nggak ada di variabel D ini. Nah, kalau misalnya kita balik nih, D, kita jadiin C. Nah, hasilnya adalah F, karena item F ini nggak ada di variabel C. Selanjutnya adalah symmetric difference. Nah, symmetric difference ini merupakan komplement, yang mana himpunan yang ada di kedua himpunan tersebut, tapi tidak ada di keduanya atau irisannya. Misalnya kita ambil contoh aja nih, kita kopas aja misalnya. Setelah itu kita print. Nah, sudah itu aku bakal buat symmetric difference. Symmetric difference. Symmetric difference D. Nah, hasilnya adalah F, E, dan G. Karena di irisan itu ada C dengan D, jadi symmetric difference itu akan memunculkan yang bukan irisan. Berarti kan F, E, G. Nah, adapun cara lainnya, print E, G. Salah variabel. Nah, sama aja. Oh ya, ini tadi lupa, belum. Ini adapun cara lainnya, misalnya untuk difference itu C kurang D. E dan G ada juga. Kita juga bisa balik. D kurang C. Nah, hasilnya adalah F, sama seperti yang difference tadi. Selanjutnya adalah union. Nah, union itu merupakan gabungan, yang mana operasi himpunan itu ada di kedua variabelnya. Soalnya aku buat variabel baru aja, misalnya FG dengan misalnya A, B, C, D, G, H, G, A. Misalnya ada variabel lain, misalnya apa ya? C, D. Nah, itu. Selanjutnya kita print A titik union A, G titik union H. Nah, maka dia akan memunculkan semua item pada variabel G dan H. Nggak peduli dia union, nggak peduli dia symmetric difference ataupun intersection. Dia bakal munculin semua A, B, C, D, A, C, D. Nah, coba kalau misalnya kita tambahin di sini nggak ada. Misalnya sini nggak ada F kan di variabel. Nah, maka dia akan munculin juga item F. Nah, maksudnya tadi item. Selanjutnya adalah is disjoint. Oh ya, di sini. Selain itu kalau ini juga belum. Ini kalau misalnya ada cara 2, G garis tegak H, nah maka hasilnya akan sama aja. Nah, hasilnya sama aja. Selanjutnya adalah is disjoint. Nah, is disjoint ini berfungsi untuk return true jika item A berbeda dengan item B. Item yang pertama berbeda dengan item yang kedua. Misalnya gini nih. Nah, print salah variabel G misal G kan G titik is disjoint H. Ini minus print D. Nah, hasilnya kenapa false? Karena pada is disjoint ini harus variabelnya harus benar-benar sama. Contohnya gini, kalau misalnya bukan, salah, maksudnya pada is disjoint ini kedua variabel ini harus benar-benar berbeda. Ini kan ada yang sama nih, item A, item C, item D, item C, item B, nggak ada misalnya. Nah, kalau misalnya kita ganti ini, kita jangan yang lain, kita ganti jangan sesuai itu. Misalnya E, F, G, H. Nah, maka hasilnya adalah true. Jadi, simpelnya is disjoint ini berfungsi untuk mereturn true jika variabel G dan H ini berbeda. Sangat benar-benar berbeda, nggak boleh sama gitu. Nah, selanjutnya adalah is subset. Is subset ini berfungsi untuk mereturn
true jika item pada variabel yang pertama ada pada item variabel yang kedua. Misalnya gini. Misalnya aku buat k sama dengan j misalnya k l, yaitu di variabel j tambahin item misalnya j k l n n. Ayo, sini kita buat variabel baru misalnya y sama dengan k titik is subset dari j. Nah, ayo ini juga print y. Nah, hasilnya adalah true. Jadi pada is subset ini dia akan return true jika variabel yang pertama ini ada pada variabel yang kedua ini. Ini kan pada variabel pertama kan ada jkl, pada variabel kedua ada jklmn, berarti kan ada sama nih. Nah, oh ya di sini juga harus benar-benar ada sama, harus ada semua. Kalau misalnya nggak ada, oh ya sama juga sorry. L. Oh ya, maksudnya salah tuh kalau misalnya di sini ganti. Nah, dia bakal false. Nah, selanjutnya adalah is superset. Nah, is superset ini merupakan kebalikan dari is subset. Nah, kalau is superset ini akan return true jika item pada variabel y ada di item pada variabel x. Maksudnya itu return true jika item pada variabel yang kedua ada pada item variabel yang pertama. Ini gini. Nah, setelah itu kita cut. Nah, setelah itu kita buat variabel baru x sama dengan is superset p o titik set dari p, yaitu print x. Nah, maka hasilnya adalah false. Bentar, aku false. Bentar, hapus false. Coba kalau misalnya, oh, bentar. Sorry. Aku false. Seharusnya turun. Nah, false ya. Nah, ini kayaknya aku nggak tahu sih sebenarnya. Kalau coba kemarin bisa. Nah, oke, gitu aja mungkin saja pembahasan dari aku. Terima kasih. Aku kembaliin ke Kak Gerald. Yang tadi aku bakal Oke, mantap. Dari materi Davi ya. Dia membahas mengenai set, tuple, dictionary, set, dan juga beberapa fungsi atau apapun lah yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silakan boleh mau open mic atau di kolom chat boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Soalnya ini penting banget kalau kalian sudah
kayak analisis data juga mungkin keguna kayak fungsi-fungsi tadi kayak union atau relate atau is subset tadi dan sebagainya. Itu bakal keguna kalau sudah masuk di analisis data. Jadi bagi kalian silakan kalau ada pertanyaan. Tulis di kolom chat atau em, di open mic aja ya. Ayo, Davi menunggu. Apa masih sibuk GCP kalian? Boleh kalau mumpung ada kesempatan untuk bertanya, silakan. Banyak di sini, ada 25 orang. Ada Ahmad Mario, Luki, Anwari, ada Mulia, ada Yunaka. Banyak ya. Silakan kalau mau bertanya. Aku tunggu beberapa menit lagi. Tunggu sampai 9 lewat. Ayo, ada Fadil, Nadia, Ira, ada Ranger Rico. Banyak di sini, bocil-bocil. Ya, kalau memang belum ada untuk sekarang, mungkin kalian bisa hubungi Davinya. Nah ini dari harian itu selesai. Silakan ini Davi. Apa ini? Selamat malam, izin tanya saya sering pendapat aku. Menurut aku menurut aku ya, tapi ini nggak tahu sebenarnya juga. Bahasa Python itu memang benar-benar lambat karena dia itu apa ya? Coba aku sebenarnya juga masih belajar juga nih kan. Jadi aku juga udah tahu. Coba kak, bantu kak? Aku udah tahu kak. Nah, ini masalah ini sudah dibahas semalam ini Aryani dan Joy semalam. Bukan semalam ini, Selasa malam. Kemarin ada juga yang nanya masalah lambat atau tidaknya. Kemarin tuh kalau salah karena dia interpreternya ya, kalau salah masalah itulah. Tanya dengan Fadil loh. Boleh langsung tanya langsung ke Fadil ya. Soalnya itu sudah dibahas Fadil Selasa malam kemarin. Ya itu sih. Aku tak perlu ini. Soalnya Fadil kemarin terlalu ini jawabannya tidak bisa mengikuti. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada lagi atau emang belum ada, ini ada lagi dari Herza.
Gimana? Kak, enak pakai NumPy array apa list biasa? Menurut aku, kalau menurut aku ya, aku bakal milih list biasa gitu. Karena kalau list biasa itu dia ngaturnya itu lebih mudah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Aku juga pernah pakai array kan. Tapi kalau misalnya kebandingi lebih enak list. Kalau menurut pendapat. Oke, kalau menurut Davi enak list biasa. Kalau nanti array itu nggak paham sintaksnya juga kan. Dari nantinya itu ini apa-apa. Ya, itulah. Kerja. Sudah. Kalau nggak ada lagi, bisa hubungi langsung Davinya kalau mau ada pertanyaan ya. Itu ada di grup medisi Davi. Jadi untuk teman-teman silakan kalian on cam lagi karena tadi dokumentasinya mau diulang. Silakan teman-teman. Sorry ya guys. Boleh Ya. on. Jadi, cam. Silakan gunakan melalui. Oke. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, udah. Oke. Terima kasih banyak Kai sudah mengawali. Jadi Iya, teman-teman semua, ya terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah dikasih, sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk belajar Python untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jadi langsung saja untuk kegiatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para pembicara.